Hai sanak-sanaku dimanapun kalian semua berada, salam Bading Sanakan. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Begadang. Jadi ini adalah part 2-nya, dimana kini Roma telah menghadapi persidangan dan dinyatakan sebagai tersangka dan diberikan hukuman. Namun di sini teman-temannya dan Ani gitu kan mencari siapa sebenarnya si pembunuh. Oke, baiklah, langsung aja kita ke alur ceritanya. Di sini diperlihatkan Roma yang sedang menghadapi tuntutan di pengadilan. Semua bukti memberatkannya. Hukuman penjara 5 tahun, potong masa tahanan. Di sini Roma pun merasa tertekan dan sedih mendengar putusan dari hakim tersebut, karena kan emang bukan Roma gitu pembunuhnya, namun di sini Roma terfitnah atau menjadi tersangka dari hal itu. Kini Roma pun dibawa ke selnya dan di sini tempatnya. Ini orang baru, perlakukan dengan baik. Siapa? Siapkan tempatnya. Ini merupakan sel khusus para pembunuh. Jadi di sini yang napi lama gitu kan mengambil apa yang dibawa Roma dan kemudian dia pun menghajar Roma. Ayo, kan? Jangan dong. Di sini Roma yang sebagai napi baru pun dihajar oleh napi lama. Namun datanglah kepala kamar untuk menenangkan dan mendamaikan mereka. Scene berganti, di sini Ani itu sedang dirayu oleh Harry dan Harry berkata bahwa Harry sangat mencintai Ani dan Harry sudah menemui kedua orang tua Ani dan menyatakan sikapnya ingin serius dengan Ani. Di scene berganti kembali, di sini Ani menemui ayahnya dan Ani dipaksa ayahnya lebih baik untuk melupakan Roma dan menikah saja dengan Harry. Kini Ani pun pergi ke rumahnya ibu Roma untuk menemui ibu Roma. Keesokan harinya Ani memutuskan untuk menemui Roma di tahanan. Di sini mereka pun berbincang-bincang. Ini merupakan teman Roma dan juga temannya Ani. Jadi mereka berdua ini sedang berpacaran, yaitu Anto dan Ratna. Kemudian mereka pun pergi meninggalkan Roma karena jam besuknya telah habis. Di sini Roma pun sedih karena dia harus berpisah dengan teman-temannya dan juga pacarnya. Roma pun kembali ke tahanan dan menjalani hukumannya. Jadi kalau namanya di sel itu ya itu paling tidak enak gitu. Soalnya kita itu tidak bisa sebebas saat kita berada di dunia luar. Jadi kita dikurung gitu. Juga kita selalu diawasi 24 jam. Dan di sini Roma pun bernyanyi untuk membuang stresnya. Jadi di sini Roma itu sangat stres dan tertekan dengan hukuman ini. Dan keesokan harinya Roma dibesuk lagi oleh manajer pemilik dapur rekaman, dan di sini manajer ini berkata bahwa lagu dan suara Roma itu laris di pasaran. Dan di sini namun hal itu tidak bisa menghibur Roma dan Roma pun kembali ke dalam selnya. Di sini Roma mendengar suaranya yang dimainkan di sebuah radio. Tiba-tiba datang seorang tahanan lama gitu kan berkata kepada Roma bahwa kau ini ternyata pembunuh yang jago bernyanyi. Di sini Roma pun marah dan berkata bahwa dia bukan pembunuh dan menjelaskan kepada teman-temannya bahwa jangan sebut dia pembunuh. Di sini Roma pun kembali meneteskan air mata karena di sini emang gitu ya, kalau dalam tahanan itu tekanannya sangat luar biasa, tekanan batin men. Di rumahnya orang tua Roma yaitu ibu Roma itu selalu mendoakan Roma di setiap sholatnya. Di lain tempat, Anto dan Ratna melihat mobil Harry yang sedang terparkir. Di sini Anto pun agak curiga dan Anto pun pergi untuk melihatnya. Rahman dan temannya itu menemui Harry untuk meminta bayaran atas apa yang telah mereka lakukan. Di sini Anto pun mendengar percakapan mereka dan Anto pun semakin curiga. Kemudian Anto menyampaikan apa yang didengarnya kepada Ani dan di sini mereka yakin bahwa
bukan Roma pembunuhnya, melainkan Rahman dan juga Harry serta teman-temannya yang lain. Mereka bertiga pun akan mengumpulkan bukti-buktinya. Di sini Ani berpura-pura menerima cinta dari Harry. Dan scene berganti memperlihatkan Rahman dan temannya yang asik naik motor. Di sini dia menemui temannya gitu kan. Ternyata temannya ini telah berpacaran dengan Ratna. Jadi Ratna pura-pura berpacaran dengan orang ini. Kita sebut aja namanya adalah Zapar. Dan di sini Zapar pun ingin berbicara dengan teman-temannya. Jadi Ratna disuruhnya menunggu di tempat ini. Di sini Zapar pun menagih untuk pembayarannya gitu kan. Ratna yang curiga pun mendekati mereka, dan di sini Japar pun membawa Ratna untuk pergi dengannya. Di sini Ratna pun menanyakan apa yang terjadi dan Ratna pun merekam omongan Zapar. Di sini Zapar berkata bahwa teman-temannya yang tadilah yang membunuh dan Roma tidak membunuh. Dan di sini percakapan tersebut pun direkam dan akan diberikan sebagai bukti. Scene berganti, kita diperlihatkan kembali di dalam sel. Di sini Roma membantu temannya yang sedang kesakitan kaki atau infeksi gitu kan, terluka. Jadi di sini Roma pun berusaha untuk menyembuhkannya. Dan semua tahanan di sini merasa kagum dengan sifat Roma yang mau membantu teman-teman yang lain walaupun dia juga dalam kesusahan. Di sini Roma pun memberikan khutbah singkatnya dan menjelaskan tentang apa itu neraka. Scene berganti keesokan harinya, Ani dan teman-temannya datang dengan ibu Roma dan Roma pun dipanggil untuk bertemu dengan keluarganya. Di sini ibunya Roma pun tak tahan untuk tidak meneteskan air mata. Di sini akhirnya Ani berkata kepada Roma bahwa mereka telah menemukan bukti dan ternyata Roma gitu emang tidak bersalah dan kasus hukum telah berjalan. Kini tersangka pembunuh itu telah tertangkap oleh kepolisian dan kini mereka pun dibawa ke kantor polisi untuk menjelaskan kesaksian mereka. Dan di sini polisi pun menelpon orang tua dari Harry dan mengatakan kepada orang tua Harry bahwa di sini polisi telah menangkap Harry dan menjadikannya sebagai otak dari pembunuhan yang ada di kampung itu. Mendengar hal itu, ibunya Harry pun shock dan meminta agar suaminya, jadi suaminya atau ayahnya Harry ini merupakan hakim. Di sini ibunya Harry pun menyuruh suaminya untuk meringankan bahkan membebaskan anaknya. Namun suaminya merupakan hakim yang baik. Di sini suaminya berkata tidak mau gitu kan. Jadi harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Kita diperlihatkan kembali nih ke dalam lapas. Di sini sedang ada orkes gitu kan. Ternyata teman-teman Roma itu menyuruh Roma untuk menyumbangkan suara emasnya. Dan di sini Roma pun menghibur mereka semua dengan lagu ciptaan Roma yang berjudul Begadang. Sementara teman-teman Roma yang melakukan tindak kejahatan diproses secara hukum dan kini mereka menghadapi meja persidangan. Dan mereka pun diputuskan untuk menjadi tersangka. Di sini mereka menjelaskan bagaimana cerita sebenarnya. Hukuman penjara selama 5 tahun. Potong masa tahanan. Kini Harry dihukum 5 tahun potong masa tahanan dan teman-temannya yang lain. Harry pun menangis dan memeluk kedua orang tuanya. Kemudian Roma dibebaskan dari lapas. Roma pun dipertemukan kepada tersangka sebenarnya. Di sini Roma pun tidak bisa mengontrol emosinya. Kini Roma pun terbukti tidak bersalah. Roma kemudian dijemput oleh orang tuanya dan juga Ani kekasihnya. Di sini film pun tamat.